Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan presentasi, perkenalkanlah, saya memperkenalkan diri. Saya Sukohandoyo, mahasiswa program Doktor Ilmu Lingkungan Undip. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia seminar atas diterima dan diberikan kesempatan untuk saya melakukan presentasi artikel kami. Kepada semua peserta saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk menyimak presentasi saya. Baiklah, saya mulai saja. Artikel saya kami beri judul Open Current Voltage Reverse Electrodialysis Power Generation dengan elektroda karbon mikropartikel. Seperti yang kita ketahui bahwa reverse electrodialysis atau RED merupakan pembangkit listrik yang ramah lingkungan yang merupakan pengkonversi energi dari proses bertemunya dua larutan yang berbeda salinitas. Sedangkan OCV atau Open Current Voltage adalah kondisi tegangan saat generator listrik tidak diberi beban. Pada artikel ini, saya melakukan eksperimen untuk mengetahui besar OCV dari RED yang menggunakan elektroda karbon mikropartikel. Elektroda karbon mikropartikel adalah elektroda yang dibuat dari bahan dengan ukuran partikel mikrometer. Agenda dari presentasi ini adalah ada pendahuluan, berisi latar belakang dan tujuan, metodologi penelitian, hasil penelitian dan diskusi, serta kesimpulan. Ini adalah RED atau Reverse Electrodialysis Power Generation. Tadi dari susunan membran ion exchange yang berselang-seling dan diantaranya dialirkan larutan yang berbeda salinitasnya. Ion exchange membran terdiri dari dua macam, yaitu anion exchange membran dan cation exchange membran. Dan pada RED dilengkapi dengan atau diberikan peralatan untuk tapping listrik, yaitu menggunakan elektroda atau sistem elektroda yang terdiri dari elektroda dan juga sistem pembilas larutan atau electrode rinse solution. Menurut Nernst, besar voltage yang dihasilkan dari sistem RED adalah E sama dengan Nm, di mana Nm adalah jumlah sel, kemudian alpha merupakan time selectivity, R adalah tetapan gas, T temperatur, Z valensi, kemudian F ini bilangan Faraday, dan C ini konsentrasi air laut dan konsentrasi sungai, kemudian ini adalah koefisien aktivitas. Besar voltage yang dihasilkan dipengaruhi oleh time selectivity, yaitu tingkat kelolosan ion pada membran dan juga konsentrasi salinitas larutan. Akan tetapi pada kondisi dinamis, konsentrasi larutan bersalinitas dipengaruhi oleh konsentrasi larutan itu sendiri, kecepatan aliran, dan juga hambatan aliran ion pada membran dan juga elektroda. Untuk mengetahui dan menganalisis besar OCV, Open Current Circuit Voltage, secara teori dan praktek, ini merupakan tujuan dari artikel ini, yaitu pengaruh dari konsentrasi larutan pekat, pengaruh besar kecepatan larutan pekat, dan pengaruh hambatan aliran ion. Nanti akan kita lihat pengaruhnya ini terhadap sistem ini, apakah besarnya OCV ini dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Metodologinya kita buat stack RED, kita buat dengan susunan seperti ini, yaitu dibuat dua sel stack menggunakan membran selimion ukuran 12x12 atau totalnya kita butuh 720 cm persegi. Kemudian ada gasket dari nylon woven, size spacer dari silikon, dan juga elektroda karbon mikropartikel yang dari limbah baterai kita buat dengan ukuran 12x12. Kemudian untuk larutan encer kita gunakan NaCl 1 gram per liter. Larutan pekat kita gunakan 3 variasi, yaitu 30 gram per liter, 35 gram per liter, dan 40 gram per liter. Ini merupakan representasi air laut. Kalau larutan encer merupakan representasi dari air sungai.
Kemudian untuk larutan pembilasnya kita pakai NaCl 14,5 gram per liter. Kemudian untuk melakukan suatu proses pengukuran RED, kita lakukan pengamatan pengukuran RED selama 10 menit, setiap 10 menit selama 1 jam ya, dengan menggunakan rangkaian eksperimen seperti ini ya. Kemudian aliran larutan encernya kita set pada 50 ml per menit, kemudian aliran pembilasnya kita set pada 50 ml per menit, dan aliran larutan pekat kita variasi mulai dari 50 ml per menit, 75 ml per menit, dan 100 ml per menit. Dan hasilnya ini ada 3 ya. Kita pakai pengukuran pada larutan 30 gram per liter, ini larutan 35 gram per liter, dan yang ini adalah yang C 40 gram per liter. Dan yang tampilan D ini kita lihat ini merupakan hubungan OCV dengan berbagai macam variasi konsentrasi. Nah, hasil eksperimen menunjukkan bahwa nilai OCV eksperimen sebesar 70% dari OCV teoritis. Jadi nilai ini yang teoritis kita lakukan ini ternyata secara eksperimen ada penurunan tegangan OCV yang kurang lebih turun 30% atau nilainya 70% dari nilai teoritis. Hampir sama ya, yang 30, 35 maupun. Kemudian OCV eksperimen mengalami penurunan sebesar 17% per jam, kurang lebih rata-rata, bahwa berdasarkan ini pengukuran selama 1 jam ini mengalami penurunan kurang lebih 17%, baik itu di larutan 30, 35 maupun 40. Hanya saja kita lihat, kalau ini kita lihat perbandingannya, ini semakin cepat maka ini semakin landai ya, penurunannya makin landai. Kemudian OCV eksperimen dan OCV teoritis mengalami kenaikan dengan semakin naiknya konsentrasi larutan pekat. Ini kita lihat semakin naik larutan pekatnya maka konsentrasi OCV-nya akan semakin naik. Kemudian nilai OCV eksperimen memiliki nilai yang hampir sama dengan RED dengan elektroda tungsten pada larutan NaCl yaitu 0,13 volt per sel. Jadi kalau peneliti dahulu sudah melakukan pengukuran dengan menggunakan elektroda PI dan hasilnya adalah ada nilai OCV sebesar 0,13 volt per selnya. Dan kita kita bahas bahwa OCV eksperimen sebesar 7% secara teoritis ini karena OCV teoritis merupakan OCV kondisi statis ya, selama time selectivity dan konsentrasi larutan encer maupun pekat konstan maka nilai OCV-nya akan tetap. OCV eksperimen mengalami penurunan sebesar 30% atau 70% dari nilai OCV teoritis disebabkan adanya hambatan aliran ion pada membran yang menyebabkan nilai perm selectivity-nya menurun sehingga OCV-nya menurun. Hambatan aliran ion juga terjadi pada larutan yang disebabkan adanya resistivity pada larutan NaCl yang besarnya tergantung dari besar konsentrasi larutan NaCl. Jadi larutan NaCl sendiri ada hambatan ionnya. Kemudian hambatan ion juga ada pada elektroda ya, karena sifat resistivity dari bahan elektroda yang dipenuhi oleh ukuran partikel dan sifat konduktivitas bahan penyusun elektroda. Akibatnya juga akan terjadi penurunan nilai OCV yang dari teoritis. Kemudian OCV eksperimen mengalami penurunan sebesar 70%, ini berdasarkan waktu tadi per jamnya sekian ya. OCV eksperimen mengalami penurunan terhadap waktu. Hal tersebut disebabkan adanya kenaikan resistivity stack RED yang disebabkan karena adanya penutupan pori membran maupun elektroda. Ini merupakan analisis yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti dahulu bahwa semakin lama maka akan semakin pori-pori dari membran tertutup yang mengakibatkan adanya kesulitan ion menembus membran sehingga menurunkan nilai perm selectivity yang pada akhirnya menurunkan nilai OCV. Kemudian pada elektroda partikel-partikel pengotor akan menaikkan resistivity yang akan menurunkan nilai OCV.
OCV eksperimen dan OCV teoritis mengalami kenaikan dengan semakin nilai naiknya konsentrasi larutan pekat. Nah, ini sesuai dengan paragrafaan yang disampaikan oleh Nernst bahwa semakin besar perbedaan salinitas maka nilai OCV semakin besar pula. Kemudian besar OCV yang dihasilkan stack RED dengan elektroda karbon mikropartikel memiliki nilai yang hampir sama dengan besar OCV yang dihasilkan oleh stack RED dengan elektroda berbahan Ti, yaitu sebesar 0,13 volt per sel. Pada elektroda karbon mikropartikel dari bahan limbah baterai telah melakukan berbagai perlakuan yang menghasilkan nilai konduktivitas yang hampir sama dengan konduktivitas bahan Ti pada larutan NaCl. Nah, kesimpulannya bahwa kita telah melakukan eksperimen mendapatkan nilai OCV RED dengan elektroda karbon mikropartikel dan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. OCV eksperimen sebesar 70% OCV teoritis. OCV eksperimen mengalami penurunan sebesar 17% per jam. OCV eksperimen dan OCV teoritis mengalami kenaikan dengan semakin naiknya konsentrasi larutan pekat. Besar OCV yang dihasilkan oleh stack RED dengan elektroda karbon mikropartikel memiliki nilai yang hampir sama dengan besar OCV yang dihasilkan dengan stack RED dengan elektroda berbahan Ti, yaitu sebesar 0,13 volt per sel, sehingga elektroda karbon mikropartikel dapat dipergunakan sebagai elektroda alternatif pengganti Ti base. Saya demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.